Haleluya, shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih bisa menikmati udara segar tanpa harus membayar seperti kebanyakan orang yang sedang terkapar di rumah sakit. Berita pengharapan bagi kita di pagi hari ini adalah pengharapan sebagai pengikut Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Sungguh ironis saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus jika kita sebagai pengikut Kristus tidak mengetahui pengharapan yang terkandung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan dengan tegas dan jelas telah memberitahukan kepada kita bahwa kita yang percaya kepada Tuhan telah memiliki kepastian keselamatan dan kehidupan yang kekal. Itulah yang dikatakan oleh Titus 1 ayat yang kedua, dan kita bisa bandingkan dengan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-39. Ini adalah pengharapan yang memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan di dalam dunia yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus memiliki pengharapan? Yang pertama, saudara-saudaraku, orang yang memiliki pengharapan itu tidak akan khawatir akan penderitaan dan tantangan hidup yang ia alami hari ini. Paulus menyadari bahwa tugas pelayanan yang diemban Titus bukanlah perkara yang mudah. Mengingat Titus itu sebagai pemimpin jemaat, ia harus menghadapi berbagai ancaman dan menjaga kemurnian iman jemaat agar nama Tuhan tetap dipermuliakan. Untuk menghadapi semuanya itu, Titus diharapkan untuk terus melihat pengharapan iman Kristen di dalam Kristus, yaitu kepastian kehidupan yang kekal, seperti yang Paulus lakukan di tengah-tengah pelayanannya. Itulah sebabnya dalam bagian salam surat Paulus menyinggung pengharapan ini agar Titus mendapatkan penghiburan. Dan tentunya penghiburan yang dimiliki oleh Titus ini menjadi penghiburan kita juga sebagai pengikut Kristus yang hidup di akhir zaman ini. Banyaknya tekanan, banyaknya persoalan hidup membuat orang meninggalkan Tuhan dan meninggalkan pelayanan. Sehingga saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dapat membangkitkan semangat kita, dapat mengobarkan pengharapan kita agar kita kembali kepada panggilan kita semula, yaitu melayani Tuhan dan pekerjaannya. Setiap kita yang hidup di bumi ini tidak hanya kebetulan. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya maksud, yaitu kita dipersiapkan. Selama kita ada di bawah kolong langit ini, kita mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Seharusnya dengan banyaknya tekanan membuat kita harus lebih giat lagi melayani Tuhan dan pekerjaannya. Sebab apa, saudara-saudaraku? Sebab kita sudah tahu bahwa hidup di bumi ini tidak ideal lagi bagi kita. Sehingga waktu yang singkat yang kita miliki harusnya kita mempersiapkan diri untuk nantinya melayani Tuhan di dalam kerajaannya. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus memiliki pengharapan? Karena orang yang memiliki pengharapan dalam Kristus akan terus memberitakan Injil kerajaan Allah. Apa yang membuat Paulus tidak berhenti memberitakan Injil? Karena Injil adalah berita tentang pengharapan kepastian kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Maka Injil harus diberitakan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Itulah sebabnya dalam pengantar surat Paulus kepada Titus, Paulus menjelaskan mengapa dirinya tetap terus bersemangat dalam memberitakan Injil, yakni karena Allah menyatakan kehidupan kekal tersebut di dalam Injil. Itulah yang dikatakan di ayat yang ketiga dalam Titus 1. Dengan pemberitahuan ini, Paulus mengharapkan agar Titus tidak berhenti untuk memberitakan Injil, sekalipun harus menghadapi berbagai kesulitan hidup. Lalu bagaimana dengan kita? Pagi ini pun diharapkan kepada setiap kita yang mendengar firman ini, agar dapat menyemangati diri kita untuk terus berjuang memberitakan Injil kerajaan Allah. Saya berharap agar kita tidak khawatir ataupun gentar menghadapi kehidupan dan panggilan kita sebagai umat Tuhan. Sebab jaminan kehidupan kekal sudah ada dan menjadi bagian hidup kita, kalau kita tetap tekun hidup seperti Paulus dan Titus yang tetap setia untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersemangat untuk memberitakan Injil. Mulai dari dalam keluarga kita, teman dekat kita, rekan bisnis kita, bahkan kepada siapapun yang kita jumpai. Karena Injil adalah kabar keselamatan dari Allah. Tidak ada kabar yang menggembirakan selain kabar keselamatan dari Tuhan yang disampaikan melalui Injilnya. Amin.